Bandara Internasional Kediri ditargetkan mampu menampung 1,5 juta penumpang per tahun di awal pengoperasiannya. Kemudian akan terus meningkat hingga 10 juta orang per tahun di tahap ultimate. Assalamualaikum semuanya, salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara terbuka dan mendalam dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau proyek pembangunan Bandara Doho Kediri beberapa waktu lalu. Proyek Bandara Kediri yang dibangun PT Gudang Garam ini merupakan proyek prioritas pemerintah. Berdasarkan penjelasan dari PT Gudang Garam sebagai investor pada pembangunan Bandara Kediri, proses pembangunan bandara saat ini sudah memasuki tahap penyiapan lahan. Dalam tinjauannya kali ini, Luhut memang didampingi oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Direksi PT Gudang Garam Istata Aswin Sidarta bersama perwakilan dari PT Surya Doho Investama. Bandara Kediri memiliki luas 317 hektar dan melintasi beberapa desa di sekitarnya. Bandara ini akan menjadi harapan besar bagi wilayah Kediri dan sekitarnya sebagai gerbang alternatif untuk masuk ke Jawa Timur. Mobilitas warga di desa sekitar bandara juga diharapkan meningkat. Bandara ini direncanakan menjadi bandara internasional, sehingga pusat untuk haji dan umroh dapat dibagi ke dua bandara, tidak hanya bandara di Surabaya. Jelas Luhut terkait rencana ke depan. Ia juga menambahkan, bandara ini juga menjadi cara untuk meningkatkan komunikasi bagi wilayah selatan di Jawa Timur. Beliau berharap proyek ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan selesai tepat waktu pada pertengahan tahun 2023. Sebelumnya, sejak awal pembangunan Bandara Kediri, Luhut sudah aktif mengawal perjalanan proyek tersebut. Bahkan Luhut sendiri yang meresmikan secara virtual pencanangan pembangunan Bandara Udara Internasional Kediri di Kabupaten Kediri, Jawa Timur sekitar setahun lalu. Pembangunan bandara baru Kediri ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. 2 tahun yang lalu proyek ini direncanakan dan berjalan cukup panjang. Ini adalah hal yang bersejarah untuk Indonesia. Untuk pertama kalinya, pembangunan bandara udara disponsori oleh swasta. Skema KPBU unsolicited sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2018. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Gudang Garam Tbk untuk proyek bandara telah dilakukan pada 10 Maret 2020 lalu dengan bentuk kerjasama Build Operate Transfer atau BOT dalam kurun waktu sesuai perjanjian konsesi. Bandara Internasional Kediri ditargetkan mampu menampung 1,5 juta penumpang per tahun di awal pengoperasiannya. Kemudian akan terus meningkat hingga 10 juta orang per tahun di tahap ultimate. Bandara tersebut juga akan dilengkapi landas pacu sepanjang 3.300 meter, sehingga dapat melayani pesawat badan lebar kelas 4E untuk rute penerbangan domestik dan internasional.
Dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur kurang lebih 40 juta jiwa, bandara baru Kediri ini sangat berpengaruh sekali. Terlebih lagi, bandara ini akan berstatus internasional, akan dapat membantu koordinir haji untuk daerah selatan Jawa Timur. Untuk pengerjaan pembangunan Bandar Udara Doho di Kabupaten Kediri kini mencapai 51% dan direncanakan awal 2023 sudah mulai beroperasi untuk penerbangan komersial. Sesuai dengan target sudah tercapai. Seharusnya dengan target itu di awal 2023 terpenuhi. Direktur PT Surya Doho Investama atau SDI, Maksin Arisandi, menambahkan, dalam pengerjaan proyek tersebut juga melibatkan langsung warga sekitar. Ada lebih dari 50% warga di daerah yang terdampak langsung proyek pembangunan bandara dilibatkan dalam pekerjaan tersebut. 4 desa itu adalah Desa Jatirejo di Kecamatan Banyakan, Grogol di Kecamatan Grogol, Bulusari dan Tarokan di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Pihaknya juga menambahkan dalam pengerjaan proyek tersebut memang fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Setelah proyek selesai dengan mengedepankan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan, mereka juga akan dilibatkan. Bagi yang tidak memenuhi kualifikasi pun juga akan dilibatkan. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pranama mengapresiasi progres dari pembangunan bandar udara tersebut. Kendati masih ada lahan yang belum terbebaskan, dirinya optimistis pembangunan bisa selesai sesuai dengan rencana awal. Apalagi dari informasi yang diterimanya, awal 2023 diharapkan sudah beroperasi. Memang ada beberapa lahan yang masih kurang, sekitar 0,4% dari total keseluruhan bandara. Artinya, dirasa PT Gudang Garam dalam hal ini sudah mengomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkena pembebasan lahan. Groundbreaking pembangunan bandara di Kabupaten Kediri telah dilakukan pada 15 April 2020 lalu. Peletakan batu pertama pembangunan Bandara Doho di Kediri itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara virtual karena pandemi COVID-19. Bandara Kediri yang berada di Kabupaten Kediri bagian barat itu menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan 100% dana investasi swasta oleh PT Surya Doho Investama, anak perusahaan PT Gudang Garam, dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Sesuai rencana, lahan yang diperuntukkan pembangunan bandara sekitar 300-400 hektar. Itu tadi sedikit banyak informasi mengenai pembangunan Bandara Doho Kediri, yang progresnya terus berlanjut hingga sekarang. Diharapkan dapat melengkapi bandara di Jawa Timur untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. Mungkin sampai di sini dulu informasi kali ini. Semoga saja ada manfaatnya. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.